Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang belum jawab salam. Yang jawab salam didoakan mudah-mudahan bisa berangkat haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya ada takdirnya bisa berangkat haji dan umroh. Tapi kalau ingin berangkat haji dan umroh, nggak cukup hanya dengan amin, tapi juga harus pakai dukungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dal jalali wal ikram. Allahumma yasir lana wa la tu'asir alaina fil ilmi wad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rizukna taqwa wal istiqomah ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hasil maqasidana istajib du'ana ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang berdiri boleh, silakan duduk. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah zat yang telah memberikan kepada kita semuanya segala limpahan nikmat, karunia, hidayah dan taufiknya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa bersilaturahim pada kesempatan pagi hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan aktivitas kita dicatat, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal solih, jadi jalan penggugur dari setiap dosa dan kemaksiatan yang sudah kita lakukan, jadi jalan keselamatan, kebahagiaan untuk kita semuanya, baik hidup di dunia ataupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena request materi dari SDI YDT terkait Isra Mi'raj, maka kita sama-sama membahas Quran surah Al-Isra ayat yang pertama. Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana qala al-musannifu rahimahullah ayyi tanzihun alladzi asra bi'abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailan nasbun ala dharbi wal isra'u sairul laili wa faidatu dzikrihi al isyaratu bitankirihi ila taklili muddatihi minal masjidil harami ayi makata ilal masjidil aqsa ayi baitul muqaddasi li bu'dihi minhu alladzi barakna haulahu bithimari wal anhari linuriyahu min ayatina ajaibi kudratina
innahu huwas samiul basir. Ayil alimu bi aqwalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan Isra Miraj dimulai dengan kalimat subhana. Kita tahu di dalam Al-Qur'an banyak kisah-kisah yang menakjubkan, kisah-kisah yang luar biasa. Di antaranya Nabi Musa membelah Laut Merah dengan tongkatnya. Lautan terbelah menjadi dua. Ini adalah kisah yang luar biasa, kisah yang menakjubkan. Tapi Allah tidak memulai ceritanya dengan kalimat subhana. Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan tanpa melalui perantara ibu bapa. Ini juga adalah peristiwa yang luar biasa menakjubkan, tapi Allah menyampaikan ceritanya tidak diawali dengan kalimat subhana. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan terkait Isra Miraj, justru Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan kalimat subhana, maha suci Allah. Ini menunjukkan bahwa Isra Miraj itu adalah kejadian yang sungguh sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mempertaruhkan kesuciannya untuk membenarkan peristiwa ini. Karena kita tahu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini karena tidak sedikit banyak orang yang mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah menyampaikan peristiwa ini. Bahkan tidak sedikit kalangan kaum muslimin yang baru masuk Islam, imannya lemah, kembali lagi kepada kekafirannya karena tidak percaya dengan peristiwa Isra Mirajnya Nabi. Sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Aba Bakrin, hal tusaddiqu kadzba Muhammadin?" Wahai Abu Bakar, apakah engkau masih percaya dengan kedustaan, kebohongan kisah Muhammad? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyampaikan, "Lau qala Muhammadun ab'ada min dalik, wallahi la sadaqtuhu." Kalau seandainya Muhammad menyampaikan sesuatu yang lebih dahsyat daripada peristiwa tersebut, wallahi maka demi Allah, la sadaqtuhu, sungguh aku akan mempercayainya. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq diberikan gelar As-Siddiq, karena orang yang mempercayai terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang menjadi kejadian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat orang-orang mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi asra bi abdihi lailan, yang telah memperjalankan terhadap hambanya yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lailan, pada sebagian malam. Dikatakan asra berarti bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan sendiri Isra Miraj, tapi diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan hijrah. Ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu membutuhkan kurang lebih 8 sampai 16 hari perjalanan. Karena Rasulullah yang melakukan hijrah. Tapi ketika Isra Miraj, Allah yang mengisrokan, Allah yang memi'rajkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perjalanannya hanya ditempuh hanya kurang daripada sepertiga malam saja. Bi abdihi, dikatakan abdihi ini untuk menjawab pertanyaan daripada orang-orang, apakah Rasulullah itu Isra Miraj dengan ruhnya saja atau apakah dengan jasadnya saja? Maka ketika dikatakan bi abdihi, jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Miraj ya dengan ruh, dengan juga jasad. Ini juga untuk menjawab daripada pendapat-pendapat
yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Isra Miraj itu badannya bukan badan materi, tapi dirubah terlebih dahulu kepada badannya badan cahaya. Karena yang bisa melakukan kecepatan itu adalah cahaya. Sehingga menurut pendapat ini kalau seandainya badannya itu adalah badan materi bukan badan cahaya, maka Rasulullah akan hangus. Karena saking luar biasa cepatnya. Tapi tidak demikian kita meyakininya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Isra Miraj Rasulullah itu adalah bagian daripada mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasulullah dirubah dulu menjadi badan cahaya, maka apa bedanya dengan cahaya-cahaya sekarang? Cahaya-cahaya yang ada berarti bukan termasuk ke dalam mukjizat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita tahu mukjizat itu adalah bagian daripada khawarikunil adat. Khawarikunil adat itu kejadian yang luar biasa yang keluar dari kebiasaan, itu khawarikunil adat. Kalau kejadian luar biasa ini menimpa kepada Rasul, kepada Nabi, maka namanya adalah mukjizat. Kalau kejadian yang luar biasa ini diberikan kepada calon Nabi atau calon Rasul, namanya irhas. Kalau kepada para wali Allah namanya karomah. Kalau kepada orang yang beriman yang berusaha menjaga diri daripada ketakwaan namanya maunah. Kalau kepada orang yang beriman tapi suka melakukan kemaksiatan namanya istidraj. Kalau kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin namanya ihanah. Penghinaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrikin. Nah, mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi, kepada para rasul. Maka ketika kemudian ada kejadian yang luar biasa, tidak bisa disebutkan bahwasanya wah itu mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang artis, saya nggak sebutin namanya. Jadi Dewi Persik itu setelah selesai daripada umroh di Bandara Cengkareng itu ditanya oleh wartawan, bagaimana kesan-kesannya setelah melaksanakan umroh? Apa jawabannya? Jawabannya, aku ditunjukkan keajaiban Baitullah. Aku diperlihatkan keindahan-keindahan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Serasa aku mendapatkan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering ya salah menyampaikan penggunaan terkait istilah mukjizat. Padahal mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi, para rasul. Lailan. Nah, disebutkan lailan di sini ada wafaidatu dzikrihi al isyaratu bitankirhi ila taklili muddatihi. Lailan itu bukan semalaman, bukan. Sehingga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimatnya isim nakiroh, bukan isim makrifat. Beda kalau isim makrifat, wa minal laili fatahajjad bihi. Kalau isim makrifat itu lamnya lam lil istighroq, menghabiskan semua malam. Artinya kalau seseorang melaksanakan sholat tahajud, yang penting malam hari itu sah dikerjakannya. Kalau sholat tahajud dikerjakan di waktu sholat maghrib boleh atau tidak? Sholat tahajud dilakukan di waktu maghrib boleh atau tidak? Menurut Imam Nawawi dalam kitab Kifayatul Awam, bahwasanya sholat tahajud itu sah, syaratnya 3. 1, dilakukan pada malam hari. Yang kedua, setelah bangun dari tidur walaupun hanya sebentar. Dan yang ketiga, setelah melaksanakan sholat isya. Kira-kira bisa dilaksanakan sholat tahajud di waktu maghrib? Bisa. 1, maghrib sudah termasuk malam atau tidak? Sudah termasuk. Karena yang dimaksud minal laili itu mulai gurubus syamsi, masuknya waktu maghrib itu sudah masuk waktu malam. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah sholat isya. Sholat isya bisa dilakukan di waktu maghrib? Bisa ketika sholat isya di jama takdim. Yang ketiga, ketika setelah selesai bangun tidur walaupun sebentar, beres sholat jama takdim, beres sholat maghrib, sholat isya, tidur sebentar bukan ngalayap ya, ngalenyap. Bangun lagi 5 menit, boleh langsung sholat tahajud? Boleh. Itu yang dimaksud dengan minal laili. Tapi berbeda dengan lailan. Lailan ini isim nakiroh yang menunjukkan ila taklili muddatihi, singkatnya waktu perjalanan Isra Miraj itu.
Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Kenapa Rasulullah Shallallahu di Isra dan dimirajkan? Jawabannya Allah menyampaikan linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan tanda-tanda, sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Maka Rasulullah diperlihatkan adanya surga, Rasulullah diperlihatkan adanya neraka jahanam. Pertanyaannya, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, percaya bahwa surga dan neraka itu ada? Percaya tidak? Pernah lihat surga dan neraka? Pernah lihat fotonya? Pernah jalan-jalan atau healing ke surga atau ke neraka? Belum juga, tapi kita yakin bahwa surga dan neraka itu ada. Kenapa yakin? Karena Allah dan Rasulnya sudah menyampaikan bahwa surga dan neraka itu ada. Walaupun kita belum pernah melihat dengan mata kepala kita sendiri. Berbeda dengan orang-orang ateis. Orang-orang ateis nggak percaya surga dan neraka itu ada. Kenapa? Karena menurut mereka sesuatu yang tidak nampak oleh mata kepala mereka sendiri, maka mereka anggap bahwa sesuatu itu tidak ada. Padahal jangankan surga dan neraka, di dunia saja ada yang tidak bisa terlihat. Apa itu kira-kira? Angin tidak bisa kita lihat, tapi yakin keberadaannya bahwa angin itu ada. Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka, dan daripada peristiwa Isra Miraj ini Rasulullah mendapatkan perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala berupa sholat 5 waktu. Kita tahu bahwa sholat 5 waktu ini memiliki keistimewaan tersendiri daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Satu, ibadah sholat langsung Allah perintahkan tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaan daripada ibadah sholat, semua ibadah selain daripada sholat itu diterima oleh Rasulullah perintahnya di bumi. Tapi ketika perintah sholat bukan di bumi, tapi di mana? Sidratul Muntaha. Yang ketiga, pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang keempat, karena min akhiri wasiati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Di antara wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat. Dan yang kelima, membedakan antara orang kafir dan kaum muslimin itu adalah terletak di sholatnya. Walaupun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ulama madhab Syafi'iyah diantaranya adalah Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau menyampaikan seseorang yang meninggalkan sholat tidak dihukumi lantas langsung kafir. Kenapa? Karena menurut Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, layak bil maksiati. Tidaklah seseorang kafir itu karena melakukan kemaksiatan. Fa innama yakfuru bitarkil hurmah. Seseorang itu kafir karena meninggalkan hormat. Ketika ada seseorang yang meninggalkan ibadah sholat, kita tahu sholat itu adalah perkara yang wajib. Dalam hatinya yakin bahwa sholat itu wajib, tapi karena malas saja dia tidak melaksanakannya. Maka dia tidak kafir, tidak keluar daripada keislamannya. Hanya saja dosanya luar biasa karena meninggalkan ibadah sholat. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan sholat disertai dengan keyakinan, sholat mah bagi saya tidak wajib, maka itu yang menjadi jalan seseorang itu menjadi kafir, keluar daripada keislamannya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholat ini luar biasa pentingnya sampai-sampai ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan bisa menjauhkan aku daripada siksa api neraka jahanam." Apa kata Nabi? Di antaranya adalah wa tuqimus shalah, engkau dirikan ibadah sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat ini sampai akhir hayat. Allah jadikan akhir hayat husnul khotimah. Jam 8 pas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.